Satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali memulai lagi acara in-house training, dan pada sesi ini sebelum memulai masuk pada materi, alangkah lebih baik kita bersama-sama mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum masuk pada sesi materi, lebih baik kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, untuk pemateri hari ini, silakan waktu dan tempat dipersilakan kepada Ustadz Surya Ghazali. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya Ustazah Jatara sebagai MC. Di sini sebelum mulai dulu, ingin menyapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, karena ini waktunya masih siang, tapi tetap semangat pagi. Jadi ulun share dulu langsung ya. Nah, di sini kita belum akan menyampaikan materi pendidikan yang memerdekakan. Nah, apa sih yang menurut Anda pendidikan yang memerdekakan itu? Nah, di sini bisa salah satu menyebutkan apa yang Anda ketahui. Bisa saja Ica. Ya, Ustazah Ica dipersilakan. Baik, kalau menurut saya pendidikan yang memerdekakan, merdeka belajar ya. Merdeka belajar itu menurut saya adalah di mana peserta didik itu bisa menjadi manusia yang merdeka, yaitu menjadi siswa yang bisa memilih keinginannya sendiri, yaitu dalam hal memilih gaya belajarnya, kemudian juga memilih cara belajar mereka sesuai dengan karakter dan minat peserta didik masing-masing. Insya Allah jawabannya tidak ada salah gitu. Nah, ada tambahan untuk yang lain? Apa ada yang menambahkan? Izin masuk, Ustadz. Ya, silakan Ustazah Jatara. Ya, menurut saya pendidikan merdeka belajar itu sama kurang lebih seperti Ustazah Ica. Di sini di mana siswa itu tidak harus mengikuti pembelajaran yang ditentukan, yang sangat ditentukan. Jadi artinya di sini mereka bebas, misalnya mereka mau bereksplor seperti apa, misalnya mereka maunya studi kasus atau mereka maunya kerja kelompok, itu sesuai materinya dengan apa yang mereka senangi. Artinya kita pun sebagai pendidik itu menyesuaikan pembelajarannya dengan karakteristik mereka. Itu seperti itu, Ustaz. Ya, alhamdulillah, masya Allah, jawabannya tidak ada salah semua. Jadi di sini merdeka itu adalah berarti setiap orang itu bisa memilih menjadi apa saja, dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki orang lain itu. Nah, misalnya contoh, merdeka belajar itu tidak lagi dibatasi oleh kurikulum. Jadi tidak terpaku oleh kurikulum itu. Jadi tapi siswa dan guru itu harus kreatif untuk menggapai pengetahuan. Siswa benar-benar dilatih untuk mandiri. Nah, di sini kita masuk materinya. Nah, pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang didasarkan pada kesenangan anak. Nah, yang di sini di mana jadi belajar itu harus senang gitu. Belajar itu tidak ada unsur paksaan. Ada unsur paksaan serta untuk memperoleh masa depan sesuai dengan harapan dan keinginan mereka sendiri. Nah, yang di sini jadi anak-anak itu cita-citanya apa? Kita harus tahu gitu. Jadi
kita kembangkan potensinya, bakatnya sesuai dengan karakteristiknya. Nah, oleh sebab itu, pendidikan yang memerdekakan diisyaratkan bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing dan seharusnya belajar sesuai kesenangan mereka. Tidak harus didikte dengan kurikulum, sistem, dan aneka mata pelajaran yang dipaksakan kepada siswa-siswa seperti di ruang kelas konvensional pada umumnya. Jadi merdeka belajar itu kita bebas belajarnya di mana saja. Jadi tidak terfokus kepada satu kelas itu aja. Jadi bisa bebas dia. Nah, jadi yang dimana intinya setiap anak itu mempunyai karakteristik masing-masing, keunikan tersendiri. Anak-anak, contoh, misalnya anak A itu dia bisa biologi, hebat biologi, yang anak B hebat dalam matematika. Jadi dalam unsur kita sebagai guru, kita harus tahu bagaimana pengembangan anak itu. Nah, kita lanjut. Nah, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini ada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini kodrat zaman yaitu kita harus menyesuaikan pembelajaran seperti apa. Misal contoh, kita ada misalnya di kodrat alam tuh seperti di pegunungan, pesisir. Nah itu kita nggak bisa menyamakan dengan yang di kota seperti apa gitu. Dalam sebagai guru kita harus bisa untuk mengetahui kodrat alam itu seperti apa. Dan kodrat zaman sendiri kita harus mengetahui, kita harus mengikuti zaman. Karena zaman semakin berkembang, semakin pesat, yang sampai kita ketinggalan. Jadi kita harus saling keterkaitan antara alam dan zaman. Nah, dengan demikian pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradaban sering perubahan zaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nah, jadi di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan bisa mengatur hidupnya sendiri. Artinya dia tidak terikat ataupun disebut merdeka, seperti itu. Nah, kita lanjut ke asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang dimana di sini nilai utama setiap pendidik Indonesia adalah ing darso sung tulodo, ialah menjadi teladan, dan ing madya mangsun karso, pembangkit semangat. Tuturi handayani, memperkaya kemerdekaan peserta didik, yang dimana jadi intinya sebagai guru kita terus menjadi teladan. Seperti apa kita menjadi teladannya, memberikan motivasi dan dorongan setiap peserta didik kita. Nah, kita harus mendorong bakatnya seperti apa. Jadi kita bisa membedakannya. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada pertanyaan. Bila peserta didik Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas atau apa yang Anda sampaikan harusnya dikuasai oleh peserta didik. Nah, jadi mengapa hal tersebut terjadi? Bisa pada penyampaian Ustazah Tara, Ustazah Ica, dan Ustazah Ima. Ibu silakan. Apakah ada? Nah, tidak ada ya. Jadi kita lanjut. Nah, pengajaran sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Di sini ada yang pertama adalah teaching at the right level. Di sini merupakan sebuah pendekatan belajar yang dimana mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Nah, yang kedua, ke pusat. Yang kedua, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian.
tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, berpusat kepada peserta didik. Nah, yang dimana dengan ajaran filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi harus berpusat pada peserta didik dengan segala acuan. Setiap kita merancang pembelajaran itu kita harus berpusat pada peserta didik itu seperti apa gitu. Jadi kalau dulu-dulu kan kita merancang pembelajaran kan kita mengikuti kurikulum seperti ini. Jadi tidak tahu nih peserta didik itu seperti apa. Nah, dalam Merdeka Belajar ini kita merancang pembelajaran itu kita harus berpusat kepada peserta didik untuk pengembangan selanjutnya, karakteristik, bakat, dan yang lainnya. Itulah tugas guru, tugas kita. Nah, lanjut. Bagaimana pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan? Di sini ada penguatan kemampuan numerasi dan literasi. Jadi kita tuh mengajar harus keduanya karena saling keterkaitan secara holistik atau keseluruhan. Yang kedua, peserta didik tidak terikat kepada tingkatan kelas, setiap fase atau tingkatan disesuaikan dengan karakteristik, potensi atau kebutuhan peserta didiknya. Nah, yang di sini jadi dikelompokkan mengadakan fase perkembangan atau sesuai tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Jadi peserta didik itu fase tingkat berkembangnya sama, dikelompokkan menjadi satu. Jadi ada bermacam-macam tingkatan, kita harus bisa dalam pembelajaran setiap fasenya seperti apa gitu. Nah, yang ketiga terakhir, adanya pendampingan bagi peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di setiap fasenya. Nah, intinya apa ini? Intinya itu adalah kewajiban kita. Kewajiban seorang guru yang manakala kemajuan hasil belajar itu ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kita, hasil evaluasi belajar. Dari hasil evaluasi belajar tersebut, yang dimana peserta didik belum mencapai capaian pembelajaran setiap fasenya. Nah, maka guru itu wajib mendampingi setiap yang ketinggalan dalam capaian pembelajarannya seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan dari Ustazah sekalian? Tidak ada, Ustaz. Ya. Jadi cukup di sini pemaparan presentasi saya, materi. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi untuk lebih panjang lagi waktunya. Jadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada MC. Iya, terima kasih kepada pemateri Ustadz Ghazali. Sebelum kita masuk pada sesi berikutnya, ingin saya tanyakan dulu apakah ada hal yang ingin disampaikan kepada pemateri atau ada pertanyaan terlebih dahulu dari peserta? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita menutup sesi ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup di sini pemaparan materi in-house training pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kita bisa mengaplikasikan pembelajaran tersebut saat nanti kita mengajar kepada peserta didik kita. Sekian dari saya, terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.